kita dimampukan oleh Allah untuk dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, sholat subuh, dan alhamdulillah dapat kita jalankan dengan bersama-sama, dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat dan doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam dan sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga atas wasilah syafaat beliau umumnya seluruh warga klaster Borobudur Jamaah Masjid An-Nasir semoga senantiasa diberikan keberkahan, bisa saling rukun, saling damai, saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, apapun latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang paham, latar belakang majlis. Mudah-mudahan semuanya pada rukun, amin. Dan mari kita doakan dengan syafaat dan wasilah Nabi Muhammad SAW. Kita doakan saudara-saudara kita seluruh warga klaster Borobudur Jamaah Masjid An-Nasir, khusus untuk Nahdlatul Ulama orang kita, sesepuh kita. Mudah-mudahan semoga segera Allah angkat penyakit beliau dan disahkan kembali seperti sedia kala. Untuk itu mari kita bacakan Fatihah. Ala nabiyyina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dhurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Syukurlah kepada Fatihah. Ini saya diberikan pada tangan sebelah sini dari pasar. Pada soal ini nggak ada, tadi saya diri alhamdulillah. Biar pas aja lagi. Kita bisa menjalankan ibadah sholat dengan cara berjamaah. Bila lana alhamdulillah badan sehat terus, dagangnya laris terus, kerjaannya lancar, karirnya bagus, itu mungkin bagian daripada keutamaan subuh jamaah dapat 27 keutamaan, nanti subuh jamaah dapat lagi, sehingga memang wajar dan pantas orang yang mendawamkan berusaha untuk terus istiqomah sholat berjamaah, insya Allah berkah. Jangankan tidak berjamaah, jangankan berjamaah, kan adalah perbaiki sholatmu, maka niscaya Allah akan memperbaiki rezekimu. Iya, apalagi kalau sholat kita dikerjakan secara berjamaah. Nah itu tadi yang hadis itu ternyata yang menjadi dasar hukum bagi ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Hadis tadi tentu dalam Sahih Muslim juga ada, dalam Sahih Bukhari juga ada. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bukan 27 tapi bi khamsin wa 20 derajat, 25 Allah. Yang jelas sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Faqalu sallallahu alaihi wasallam,
diafirmasi dan didasarkan pada sebuah hadis yang argumentasi atau dasar hukum umumnya ayat tanda An-Nisa 103. Apa kata Rasulullah? Ma min salasatin fi qaryatin aw badrin la tuqamu fihi as-salatu illa istahwala alaihim asy-syaitanu fa'alaikum bil jama'ati fa inna ma ya'khudhu min al-ghanami qasiyatan ma min salasi, di setiap 3 perkara fi qaryatin, dalam suatu kampung au badrin atau pelosok. Masa pelosok itu kalau desa di mana desa ya dusun ya, badrin itu dusun lah. Lalu yang tidak mengerjakan sholat, lalu fihi sholat, yang mana di dusun tersebut tidak ada orang yang mendirikan sholat. Maksudnya illas ta'bada alaihi syaitanu fa'alaikum bil jamaah. Kalau dalam satu wilayah tersebut, kampung itu, dusun tersebut, kemudian tidak ada orang yang mengerjakan sholat berjamaah, maka di tengah-tengah mereka istahwala alaihi syaitanu, maka setan menguasai wilayah tersebut. Apa artinya? Ya. Pada diri masyarakat di wilayah tersebut ya sangat mudah dikuasai oleh setan. Ya, kalau tidak ada satupun yang mau mengerjakan sholat secara berjamaah. Ini karena bicara tentang kampung, tentang wilayah. Nah, kenapa seperti itu? Maksudnya, fa inna ma yaqulu dzikru minal ghanami qasiyah. Jadi orang yang sholatnya sendirian itu diibaratkan seperti serigala yang mau memangsa, ghanam itu kambing, domba, ya. Kambing atau domba yang lagi dewekan, lagi sendirian. Ada wedus, ya, kambing lagi dewekan, ya, terus ada singa, macan, serigala, tambal. Itulah perumpamaan orang yang sholat sendirian, setan gampang goda. Sehingga atas dasar itulah kalau ada satu orang di kampung tersebut, ya 1-2 orang di kampung tersebut yang mau mengerjakan sholat jamaah, gugurlah dosa daripada orang di kampung itu. Ini yang kemudian ya, oleh sebagian ulama termasuk oleh Imam Nawawi berpendapat kalau itu atas dasar hadis ini hukum orang mengerjakan sholat jamaah adalah sunnah, adalah fardu kifayah. Tak ulangi lagi, kira-kira masih ingat atau enggak? Ada berapa pendapat dalam hal sholat jamaah? Pak? 1, 3 ya, atau sunnah. Siapa tokoh atau ulama yang berpendapat tentang sunnah? Ya, siapa? Imam yang mengatakan bahwa pendapat atau hukumnya sunnah dalam perkara sholat berjamaah adalah Imam Al-Rafi'i, di antaranya sunnah Rafi'i. Yang kedua hukumnya fardu kifayah, dibenarkan atau ya selaras dengan pendapatnya Imam Nawawi, pengarang Syarih Muslim. Dan yang ketiga fardu ain, wajib kudu, oleh Ibnu Huzaimah atau Ibnu Mundir. Nah, ini juga punya argumen
argumentasi, bukan asal menyampaikan atau berhujjah. Maka perhatikan, wa hujjatun man qala innaha fardhu 'ain, dan ada pun yang berargumentasi berhujjah bahwa hukumnya sholat berjamaah adalah fardhu 'ain. Ahadits minha, ya, sebuah hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laqad hamaltu an amra bis sholati fatuqama thumma amra rajulan fayusalliya bin nasi thumma anqaliqa ma'a rijalin ma'ahum huzamun